Yasona Lawli, mantan Menteri Hukum dan HAM, dicekal ke luar negeri oleh KPK. Tentu ini merupakan tindakan yang tepat bagi penyidik KPK. Karena dua hal, selain memang merupakan kewenangan mereka, namun juga penyidik merasa sangat membutuhkan keterangannya sewaktu-waktu, sehingga tidak ada alasan mangkir karena berada di luar negeri. Itulah sebabnya, maka Yasona Lawli menurut saya merupakan saksi kunci, bisa untuk pengembangan perkara lainnya. Apalagi kita tahu bahwa Yasona merupakan saksi-saksi terakhir sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka, baik dalam perkara suap terhadap komisioner KPU maupun perintangan penyidikan terkait dengan masih buronnya Harun Masiku yang sudah 5 tahun belum berhasil ditangkap. Sekali lagi kita berharap KPK jangan takut untuk mengembangkan kasus ini. Siapapun yang bersalah, siapapun yang sudah mempunyai 2 alat bukti KPK, jangan takut untuk mentersangkakan. Karena kita percaya kepastian hukum pasti akan dilakukan oleh KPK, sehingga KPK tentu akan dipercaya kembali oleh publik. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pernah berjanji akan langsung turun tangan jika sekjennya Hasto Kristianto ditangkap KPK. Meski demikian, Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menjelaskan PDIP dan Hasto akan bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum. Penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menambah jumlah orang yang terlibat dalam kasus suap Harun Masiku. Diduga memiliki peran sebagai pemberi suap, Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka kelima. Selain memberikan suap, KPK juga menemukan fakta dan memiliki bukti jika Hastolah yang meminta Harun Masiku merendam alat bukti telepon genggam dan menyuruh Harun Masiku segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. PDI pun bereaksi atas penetapan sekjen mereka sebagai tersangka di KPK. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati menyebut akan mendatangi penegak hukum jika sekjennya ditangkap. Megawati menyatakan sebagai Ketua Umum PDIP, ia bertanggung jawab atas sekjennya. Meski demikian, Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menjelaskan PDIP dan Hasto akan bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum. Gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do?
Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang, ya saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Saudara, mengenang 20 tahun tsunami Aceh, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat momen-momen penuh makna yang terekam dari tragedi hingga pemulihan Aceh melalui pameran foto 2 dekade kenangan dan harapan. Ini pameran dari gabungan, pameran soal tsunami yang judulnya 20 tahun tsunami atau 2 dekade kenangan di Warta Foto Aceh, Warta Foto Indonesia Aceh, PFI Aceh menggelar pameran foto ini berjumlah 143, 93 frame diantaranya adalah foto-foto yang menceritakan kondisi saat kejadian tsunami, dan 50 frame-nya berbagai kondisi setelah 20 tahun tsunami hari ini. Nah, foto-foto ini diambil oleh karya ada fotografer senior yaitu Bang Bedu Saini, dan juga karya dari ketua PFI Aceh M Ansar atau Bang Ansar. Jadi mereka yang saat itu hadir di tengah-tengah lokasi bencana tsunami. Nah, saudara, pameran foto ini merupakan salah satu dari serangkaian agenda peringatan 20 tahun tsunami Aceh. Selain itu nantinya akan ada ziarah kuburan massal dan juga doa bersama yang dipusatkan di Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Rizka Devi, Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Disampaikan bahwa pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan. Untuk diketahui bahwa pertanggal 9 Januari 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyidikan untuk perkara sebagaimana tersebut di atas dan telah menetapkan Saudara HM sebagai tersangka. Proses penyidikan saat ini berkembang dengan penetapan tersangka HK sebagaimana yang telah diumumkan tadi sore oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sebelumnya, Saudara, PDIP menuding ada upaya politisasi terhadap penetapan status tersangka Hasto Kristianto. Namun, KPK membantah ada upaya politisasi termasuk campur tangan dengan urusan Kongres PDIP tahun depan. KPK secara resmi mengumumkan Sekjen PDIP sebagai tersangka dalam kasus suap buronan Harun Masiku. Ketua KPK Setio Budianto menyebut Hasto diduga terlibat dalam kasus suap Harun Masiku. Perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Tidak hanya terkait suap, KPK juga menjerat Hasto dengan pasal perintangan penyidikan. KPK menyebut Hasto bahkan meminta Harun Masiku merendam ponselnya agar menyulitkan penyidikan. Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. PDI Perjuangan bereaksi atas penetapan sekjen mereka sebagai tersangka di KPK. PDIP menduga pengenaan pasal perintangan penyidikan adalah langkah politis KPK. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, mengklaim sekjen PDIP, Hasto, yang kritis menjadi dalih penetapan tersangka. Pasal obstruction of justice hanya formalitas teknik hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik. Terutama karena Sekjen DPP PD Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Harun Masiku diketahui terbang ke Singapura melalui Bandara Suta pada 6 Januari 2020. Besoknya, Harun Masiku diketahui kembali ke Indonesia yang terekam melalui CCTV Bandara Suta. Sehari berselang, KPK menangkap tangan suap pejabat KPU untuk mekanisme PAW di DPR RI. 9 Januari, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan pada 12 Januari, Harun Masiku masuk daftar pencarian orang oleh KPK. Setahun berselang, nama Harun Masiku masuk dalam daftar Red Notice Interpol. Terakhir, imigrasi menyebut status pencegahan untuk Harun Masiku belum diperpanjang KPK. Dua terpidana dalam kasus suap Harun Masiku adalah Wahyu Setiawan, Komisioner KPU periode 2017-2022, dan Agustiani Tio Fridelina. Terpidana Wahyu Setiawan menerima suap senilai 600 juta rupiah dalam bentuk uang dolar Singapura dengan perantaran Agustiani. Suap dilakukan untuk memuluskan politisi PDIP Harun Masiku menjadi pengganti antar waktu untuk caleg PDIP Nazarudin Kemas di Dapil 1 Sumatera Selatan. Padahal seharusnya yang menggantikan Nazarudin Kemas saat itu adalah caleg Rizky Aprilia. Usai ditetapkan tersangka, Hasto masih memiliki hak untuk mengajukan pra-peradilan. Namun PDIP belum memutuskan akan menempuh upaya hukum itu lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana kelanjutan dari kasus dugaan suap yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto? Akan kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati yang berada di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang Masni, bagaimana perkembangan penyidikan kasus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Masni? Ya, Mercy dan juga saudara, hingga saat ini tentunya KPK terus melakukan pendalaman terhadap kasus suap dan juga perintangan penyidikan terhadap
kasusnya Harun Masiku yang menjerat ini sebagai tersangka adalah Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Namun informasi terakhir memang dari KPK adalah untuk Hasto Kristianto dan juga mantan dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly ini dicekal ke luar negeri selama 6 bulan usai dari Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Di mana pada tanggal 24 Desember 2024 lalu KPK ini menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dari kasus suap dan juga perintangan penyidikan pada kasus Harun Masiku pada tahun 2020 lalu. Untuk dari Ketua KPK sendiri, Setio Budianto menyebutkan bahwa Hasto Kristianto ini bersama dengan Harun Masiku ini berjanji akan memberikan hadiah atau suap begitu ya, Mercy dan juga saudara, kepada mantan komisioner KPU pada waktu itu adalah Wahyu Setiawan terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024, di mana kasus ini juga terkait juga dengan kasus suap pergantian antar waktu caleg PDIP pada tahun 2019 yang pada saat itu di mana nama Harun Masiku ini dijanjikan akan menjadi pengganti dari anggota PDI Perjuangan yang meninggal pada Pileg 2019 lalu. Dan juga selain itu pun perintangan penyidikan yang dimaksud oleh KPK yang dilakukan oleh Hasto Kristianto adalah dari Hasto Kristianto ini menyuruh Harun Masiku untuk merendam ponsel miliknya dan juga kabur usai adanya OTT yang dilakukan oleh KPK 5 tahun yang lalu. Dari penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap Hasto Kristianto ini PDI Perjuangan juga memberikan tanggapan di mana PDI Perjuangan menyebutkan bahwa tidak ada bukti yang cukup begitu ya, dan tidak ada bukti yang kuat untuk penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka pada kasus suap dan juga perintangan penyidikan kasusnya Harun Masiku. Dan PDI Perjuangan ini tengah melakukan upaya hukum untuk membuktikan bahwa Hasto Kristianto ini tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dan juga dari sisi KPK ini sendiri menyatakan bahwa akan siap jika adanya pra-peradilan yang disampaikan atau nanti akan diajukan oleh PDI Perjuangan. Mercy. Mas Ni, selain Hasto Kristianto ada juga nama mantan Menkumham Yasona Laoly yang juga terseret kasus Harun Masiku. Bagaimana perkembangannya, Mas Ni? Iya, sama juga seperti dengan Hasto Kristianto, Mercy dan juga saudara. Terakhir itu dari KPK juga telah mengeluarkan pencekalan terhadap Yasona Laoly, yaitu mantan Menteri Hukum dan HAM dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan, di mana ini kita melihat dari penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, ini dilakukannya pemeriksaan terhadap Yasona Laoly beberapa waktu sebelumnya, dan juga setelah ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka begitu ya, Yasona Laoly juga ikut dicekal ke luar negeri, dan ini sudah disampaikan juga oleh juru bicara KPK Tessa Mardika, dan membenarkan bahwa dua orang ini Hasto Kristianto dan juga Yasona Laoly dicekal ke luar negeri selama 6 bulan. Ini berkaitan dengan bertujuan jika nantinya dari Yasona Laoly dimintai keterangan untuk memperdalam dari kasus suap dan juga perintangan penyidikan yang berkaitan dengan kasus Harun Masiku ini, maka dari KPK ini bisa langsung untuk memanggil dan memintakan keterangan, dan tidak ada alasan sedang di luar negeri begitu, Mercy dan juga saudara. Dan untuk dari pencekalan ini sendiri juga sudah dikonfirmasi oleh Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Adrianto bahwa dua nama ini sudah masuk dalam pencekalan dan tidak dibolehkan untuk ke luar negeri. Dan juga dari mantan penyidik KPK Yudi Purnomo juga menyebutkan bahwa langkah yang dilakukan oleh KPK untuk mencekal kedua orang ini, Hasto Kristianto, dalam hal ini Hasto Kristianto dan juga Yasona Laoly, merupakan langkah yang tepat yang diambil oleh KPK. Untuk selengkapnya ini merupakan pernyataan dari mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Ini merupakan tindakan yang tepat bagi penyidik KPK karena dua hal. Selain memang merupakan kewenangan mereka, namun juga penyidik merasa sangat membutuhkan keterangannya sewaktu-waktu, sehingga tidak ada alasan mangkir karena berada di luar negeri. Yasona Laoly menurut saya merupakan saksi kunci, bisa untuk pengembangan perkara lainnya. Apalagi kita tahu bahwa Yasona merupakan saksi-saksi terakhir sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka.
Di KPK, Yudi Purnomo menyebutkan bahwa kalau Yasona Lawli ini bisa menjadi saksi kunci dan juga bisa menjadi untuk pengembangan kasus yang berkaitan dengan Hasto Kristianto tentunya, dan juga yang tentunya berkaitan juga dengan kasus yang menjerat dari Harun Masiku. Dan kita ketahui juga bahwa beberapa waktu yang lalu sebelum penetapan dari Hasto Kristianto sebagai tersangka begitu, Mercy dan juga saudara, sudah dilakukannya pemeriksaan terhadap Yasona Lawli, baik itu kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan dan juga waktu itu sebagai Menteri Hukum dan HAM. Dan juga Yasona menyebutkan bahwa dirinya waktu itu memberikan keterangan terkait dengan yang dimana dirinya ini sempat memberikan surat ke Mahkamah Agung untuk meminta fatwa yang digunakan sebagai acuan terkait dengan sistem anggota DPR pergantian antar waktu yang dilakukan pada tahun 2020 lalu. Dan kita masih menunggu bagaimana dengan perkembangan kasus yang menjerat Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, dan juga bagaimana kasus perkembangan untuk kasus Harun Masiku, mengingat saat ini masih dalam masa cuti Natal 2024 dan kita akan menunggu bagaimana informasi terbaru nantinya dari KPK. Mercy. Terima kasih Masni Rahmawati, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Komunikasi sama Pak Simeon, Pak. Apa HP itu yang biasa digunakan oleh... Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka,
demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka! Sorotan lain, Saudara, Sekjen PDI Perjuangan yang juga tersangka kasus suap Harun Masiku, Hasto Kristianto, dicekal ke luar negeri oleh KPK. Pencekalan Hasto Kristianto dikeluarkan usai KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan perkara yang menjerat Harun Masiku. Selain Hasto, KPK juga mencekal politisi senior PDI Perjuangan, Yasona Lauli. Keduanya dilarang berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan. Informasi pertama, Saudara, bagi Anda para orang tua yang kini tengah berlibur bersama keluarga harus lebih waspada dan juga hati-hati terhadap buah hatinya. Di Tambora, Jakarta Barat, seorang bayi berusia 2 tahun terjepit eskalator mal hingga korban mengalami patah tulang paha. Berikut ini adalah rekaman video amatir milik warga yang merekam saat bayi berusia 2 tahun terjepit di eskalator sebuah mal di kawasan Tambora, Jakarta Barat.
Akibat peristiwa ini, bayi berusia 2 tahun ini menderita patah tulang dan harus dirawat di rumah sakit. Polisi mengungkap kejadian ini diduga karena lalainya orang tua korban dalam mengawasi anaknya di eskalator. Astagfirullahaladzim, mamanya lihat nih. Yang berusia kurang lebih 2 tahun, posisinya terjepit di eskalator, di samping eskalator tersebut. Akibat dari terjepitnya yang bersangkutan korban di eskalator menyebabkan korban mengalami patah tulang paha kanan. Pak, itu kalau penyebabnya sendiri apa sih Pak? Tulang itu sampai terjepit itu Pak? Jadi penyebabnya adalah orang tua tidak mengawasi anaknya pada saat menaiki eskalator. Masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka! Saudara, aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih fluktuatif. Pada Kamis pagi, Gunung Semeru masih mengeluarkan letusan asap setinggi 1.100 meter di atas puncak kawah. Pada Kamis pagi, erupsi Gunung Semeru masih terlihat jelas dari Desa Penanggal di Kecamatan Candipuro. Kolom abu terpantau cukup tinggi di atas kawah Jonggring Saloko. Menurut sejumlah warga, erupsi terjadi cukup intens dengan ketinggian kolom abu sekitar 400 hingga 1.500 meter di atas puncak. Warga yang bermukim di sekitar lereng Gunung Semeru mengaku kerap mendengar suara gemuruh dan merasakan hujan abu. Saat ini, saudara, Gunung Semeru masih berstatus waspada. Beberapa hari terakhir ini sering keluarkan letusan nggak? Sering itu. Nah itu ya abu itu. Sering keluarkan letusan ya? Iya. Suara gemuruh juga? Iya. Setiap malam atau? Enggak. Kalau gini ya sebegini. Siang hari ini, pagi itu. Pagi itu, gitu ya.
Ada bawakan namanya siapa? Saling dulu. Saling dulu. Di lokasi siapa? Pada tinjauan hari ini. Baik, jadi hari ini hari kedua Natal ya, libur Natal. Kami jajaran Polda Metro Jaya dalam rangka untuk mengecek kesiapan pengamanan khususnya masyarakat yang berlibur di libur Natal ini. Kita lihat situasi di Ancol masih dalam keadaan aman, kondusif. Saya kira masyarakat kita akan berikan jaminan keamanan. Kita sudah memberikan beberapa pos pelayanan, pengamanan sampai nanti libur malam tahun baru. Nanti kira-kira berapa hari untuk pengamanan ini? Antisipasi tentu kita lihat nanti titik fokus masyarakat di Jakarta itu pasti akan sangat akan mendatangi wilayah Ancol ini khususnya tempat rekreasi ini. Untuk itu jumlah personil yang kita libatkan di sini ada sekitar 150 orang ya untuk mengamankan masyarakat yang ada di arena wisata Ancol ini. Ya. Lalu mungkin terakhir Pak, antisipasinya apa? Yang pertama tentu kemacetan ya. Nanti ada titik kemacetan di sini, kita akan lakukan rekayasa lalu lintas. Kemudian juga kerawanan-kerawanan lainnya seperti teror, kemudian anak hilang, kemudian pencurian, itu nanti tentu harus kita antisipasi. Ya, makasih ya. Informasi lain, Saudara, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin mengapresiasi langkah Polri menindak kasus dugaan pemerasan polisi ke warga negara Malaysia dalam pagelaran musik DWP. Kadin meminta kerugian materi yang dialami 45 warga Malaysia dengan total 2,5 miliar rupiah dikembalikan. Kadin menilai kasus ini bisa berdampak pada citra Indonesia dalam menggelar konser musik dunia, serta mengancam potensi ekonomi negara. Selain meminta pengembalian uang bagi korban pemerasan, Kadin berharap lintas sektor duduk bersama merumuskan standar prosedur pengamanan acara musik berskala internasional. Kita khawatir ini akan berdampak terhadap event-event internasional, terutama yang sifatnya konser musik dan juga festival seni ya. Namun kita tadi saya sudah sampaikan kita patut mengapresiasi langkah cepat yang sudah dilakukan Polri dan harapannya jika barang bukti ini bisa dikembalikan, kita melihat bahwa ada upaya penegakan hukum. Hal-hal pelanggaran seperti ini tidak dibiarkan saja oleh Indonesia, sehingga ke depannya tentu kita berharap upaya boykot tidak mau hadir lagi itu bisa sirna dengan upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh Polri. Kadif Propam Irjen Abdul Karim masih mengusut motif 18 oknum polisi yang diduga memeras warga negara asal Malaysia penonton konser DWP. Karim menyebut 18 oknum polisi yang diduga terlibat memeras penonton konser DWP asal Malaysia akan menghadapi sidang etik pekan depan. Ya, kami sepakat di Propam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya,
Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Kemayoran. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri. Kasus dugaan 18 polisi yang memeras WNA penonton konser musik Jakarta Warehouse Project mencoreng wajah kepolisian Republik Indonesia. Kadif Propampori menyebut jumlah korban pemerasan sebanyak 45 orang merupakan warga negara asal Malaysia. Total barang bukti mencapai 2,5 miliar rupiah. Kait mengenai bahwa barang bukti yang telah kita amankan, ya, jumlahnya berapa, Dok? 2,5 ya? 2,5. Jadi 2,5 miliar rupiah. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar. Nah, itu tidak sesuai dengan fakta dari hasil yang kita dapatkan. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menilai ada potensi pelanggaran pidana dalam kasus pemerasan 18 oknum polisi terhadap penonton konser DWP. Kompolnas akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait kasus ini. Dari sekilas background kasus ya, walaupun tadi dijelaskan bagaimana soal kode etik dan sebagainya, potensi untuk pidana memang sangat besar. Dan nanti kami akan berkomunikasi dengan Reskrim ketika proses etiknya sudah berjalan, dan kami akan monitoring proses etiknya. Kalau dalam proses etik memang secara terbuka nanti kelihatan ini struktur peristiwanya kayak apa, apakah ada potensi pidananya, ya saya yakin Pak Kapolri, Pak Kabar Reskrim akan menindaklanjutin itu. Divisi Propampori menyebut 18 oknum polisi telah menjalani penempatan khusus di Propam Mabes Polri Jakarta. Para oknum polisi tersebut rencananya akan menjalani sidang etik pekan depan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru ini setahun sekali jadi momen yang cukup spesial yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga. Banyak tempat wisata yang ramai dipadati pengunjung. Apa sebenarnya manfaat momen libur Natal dan Tahun Baru untuk anak dan juga keluarga? Pagi hari ini kita akan membahasnya dengan narasumber psikolog anak, remaja dan keluarga, Novita Tandri. Selamat pagi Mbak Novita. Selamat pagi Mbak Disti. Iya, Mbak Novita lagi liburan juga atau gimana nih bersama dengan keluarga? Ya, bersama dengan keluarga nih lagi liburan Mbak Disti. Mbak Disti sendiri bagaimana? Ya, sayang sekali saya ditanya itu karena saya bekerja. Mbak Novita, ini gimana sih sebenarnya, apa manfaat positifnya untuk keluarga dan juga anak pastinya bonding bersama dengan orang tua dan juga anak saat memanfaatkan waktu libur Natal dan juga Tahun Baru ini? Ini kan momen setahun sekali ya Mbak ya? Betul Mbak, ini tentunya luar biasa ya kalau kita lihat waktu bersama keluarga secara kuantitatif, secara kualitatif, ini benar-benar bisa dipakai secara maksimal, secara optimal ya. Mengenal satu sama lain yang mungkin dengan kesibukan, dengan pekerjaan, dengan bersekolah, les dan lain sebagainya, anak-anak kurang memahami orang tua dan juga sebaliknya. Lalu juga momen untuk bisa saling mengenal antar generasi, Mbak Adisti. Jadi bagaimana kakek neneknya terhadap cucunya, cucu terhadap kakek neneknya, karena kita lihat bicara antar generasi dengan adanya gadget, teknologi itu bisa memperluas kejauhan, tidak memperdekat orang tua dan kakek neneknya dan juga anak-anaknya. Lintas generasi sangat baik sekali. Lalu menciptakan kenangan yang indah dalam arti tadi kita melihat bagaimana orang tua begitu menikmati keluar sejenak dari rutinitas sehari-hari, menghirup udara yang segar. Tadi kita lihat ada di Pantai Kuta gitu ya, ada di Ancol, ada di Dufan, ada di Taman hiburan, ada di kebun binatang. Anak-anak belajar bahwa binatang yang mereka tahu dari gambar, dari layar kaca, ini ternyata ada bulunya, ada tanduknya, ada bisa mengeluarkan auman, dan ini luar biasa. Jadi pembelajaran buat mereka, belajar nilai dan tradisi, Mbak. Banyak gitu ya. Banyak hal sekali yang bisa dipelajari, yang bisa didapatkan baik orang tua maupun anak-anak.
Oke, kalau berbicara soal liburan kan biasanya yang juga erat kaitannya adalah soal budgetnya nih Mbak. Ya kan kalau kita sudah mempersiapkan dari setahun sebelumnya mungkin bisa saja kita akhir tahun di masa momen libur Natal dan Tahun Baru ini bisa ke Bali atau ke Lombok atau bahkan ke Labuan Bajo. Tapi bagaimana bisa menciptakan liburan bersama dengan keluarga momen libur Natal dan Tahun Baru ini tanpa mengeluarkan budget yang cukup besar juga. Bagaimana seperti apa misalkan walaupun tidak bisa dikatakan bonding tetap harus terjaga. Mungkin bisa camping atau semacamnya atau bagaimana Mbak sebenarnya? Ya sangat bisa, sebenarnya bisa di rumah juga Mbak, memanfaatkan apa yang kita punya tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Nomor satu adalah niat, mempersiapkan itu tanpa harus dengan biaya besar. Misalnya tadi Mbak Adisti sebutkan, camping dengan misalnya spray yang mungkin sudah lama, diikut ujung dengan ujung, banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari YouTube, ide-ide untuk bisa dilakukan di rumah, dengan api unggun, gitu misalnya di depan rumah, menjaga keamanannya, yang pasti adalah momen daripada apa yang disebut dengan kairos Mbak. Momen kairos itu momen yang tidak pernah kembali lagi, momen yang hanya terjadi sekali ini yang tidak bisa kita rewind, kita mundur lagi. Jadi bagaimana memanfaatkan momen yang tidak terulang lagi bersama anak-anak dengan rekaman video, lalu bagaimana kita pakai hati di sana untuk turut menikmatinya. Nomor satu tuh hati Mbak, dimanapun kita berada. Anak-anak tahu bahwa orang tuanya hadir saat itu bukan hanya ada aja tapi hadir sepenuh hati, sepenuh di jiwanya dan benar-benar memahami sentuhan di sana, tatapan mata di sana, dan usahakan supaya emosi di saat itu emosi yang sangat stabil, yang sangat baik. Tinggalkan semua pekerjaan sejenak, taruh di belakang kepala, tinggalkan di dalam kamar, dan momen ini momen kairos yang harus dinikmati bersama-sama antar anggota keluarga Mbak. Oke, jadi sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana bisa menciptakan suasana yang kemudian hangat begitu ya antara orang tua dengan anak, kemudian nenek dan juga kakek. Tinggalkan kemudian gadget sejenak, tinggalkan pekerjaan dulu sejenak, benar-benar bonding begitu ya. Walaupun tidak harus keluar kota atau bahkan keluar negeri, di halaman rumah biasa juga kita bisa memanfaatkan itu ya. Dengan camping, dan juga mungkin hanya barbekyuan juga bisa ya Mbak ya? Sangat, barbekyuan atau mungkin hanya sekedar masak bersama-sama, mengajarkan anak-anak satu keterampilan baru. Gitu ya, anak diajarkan bagaimana jadi chef yang kecil dengan menu yang sederhana sesuai dengan usianya. Tetapi yang pasti adalah memanfaatkan momen ini dengan hati yang penuh sukacita. Itu yang paling penting. Pada saat hati penuh sukacita menyongsong tahun baru 2025, anak-anak tahu ada harapan ke depannya yang mereka akan songsong dengan penuh hati yang gembira. Karena saya yakin dengan hati yang gembira yang ditunjukkan, direfleksikan dari orang tua, anak-anak akan bisa merasakan bahwa momen keluarga di akhir tahun ini adalah momen yang tidak terlupakan dan anak-anak akan membawa momen ini seumur hidup. Oke, ini juga pasti juga ada dampak psikologisnya begitu ya bagi anak-anak begitu ya, terutama ketika sudah liburan, apakah nanti dampak psikologisnya juga akan ada peningkatan prestasi juga kepada anak-anak begitu, jadi rajin belajar, kemudian supaya rapotnya nanti bagus, supaya nanti juga bisa kumpul lagi bareng sama keluarga. Gimana nih Mbak? Oh sangat Mbak Disti, sangat. Rapot yang baik, rapot yang kurang baik, atau rapot yang tidak baik di akhir tahun ini itu akan menjadi pendorong juga buat anak-anak apabila orang tua tahu bagaimana memasukkan motivasi ini, harapan kepada anak-anak. Jadi memberikan mereka masa depan yang konkret, bahwa selalu ada harapan apapun hasil dari akademik anak-anak. Karena dengan harapan ini anak-anak tahu masa depan itu cerah. Tidak memberikan mereka masa depan yang abstrak Mbak, yang penuh dengan kecemasan, ketakutan akan masa depan. Bahwa selama ayah dan ibu ada bersama kalian, kita akan rangkul masa depan ini yang lebih baik, yang lebih bahagia bersama-sama. Together we will, fight the world. Jadi anak-anak tahu bahwa apapun yang terjadi di luar sana, ada keluarga yang selalu menanti mereka dengan tangan terbuka, dengan pelukan, dengan senyuman.
Karena rumah adalah menjadi rumah yang terutama, yang paling akan ditunggu-tunggu anak-anak nanti setelah mereka dewasa untuk pulang. Karena orang tua akan selalu hadir bagi mereka. Ini yang momen yang harus diberikan kepada anak-anak. Mbak Novita Tandri, boleh nggak sih berbagi tipsnya gitu, do and don'ts-nya kalau lagi liburan nih bareng sama keluarga, antara apa yang harus do and don'ts-nya terhadap orang tua itu sendiri dan juga anak-anaknya itu bagaimana Mbak do and don'ts-nya pada saat liburan ini? Oke, namanya anak-anak berarti bergerak, namanya anak-anak berarti bermain. Kalau bermain berarti aktif. Kalau sudah aktif biasanya kotor. Kalau sudah kotor biasanya berantakan. Jadi dinikmati saja. Oke, mungkin mengurangi teriakan, mengurangi ngomelan, tetapi menikmati bagaimana bagian daripada anak-anak yang aktif. Berarti ada messy stuff yang ada di sana. Jadi relax, fokus kepada hal yang positif, tidak kepada hal yang negatif, karena pada saat kita fokus kepada hal yang positif, itu penguatan hati luar biasa. Ya, jadi momen ini jangan diisi dengan ngomelan, ada kotor sedikit nggak apa-apa, nanti tinggal dibersihkan. Tapi bagaimana lihat keceriaan anak-anak berada di dalam rumah daripada mereka main gadget. Terlibat langsung di sana, Mbak. Oke, tapi ya nggak apa-apa lah kotor ya sekali-sekali begitu kan ya, untuk belajar begitu. Nah, ini tampaknya pertanyaan dari produsernya gitu. Apa yang terjadi jika orang tidak pernah kumpul dan juga liburan bersama dengan keluarga? Misalkan begitu ya, seperti saya. Ini kan pada saat momen libur Natal dan Tahun Baru saya harus bekerja begitu. Saya menggantinya dengan libur nanti setelah mungkin di bulan Januari atau Februari. Apa nanti dampaknya begitu yang bisa terjadi jika memang kemudian di momen 1 tahun sekali ini tidak bisa memanfaatkan ini karena memang pekerjaan lah istilahnya. Betul, ini ada yang disebut perbandingan gitu ya, comparison, lihat semuanya sosial media di Kompas TV misalnya semua orang pada liburan, kok aku masih tetap kerja. Jangan lupa ada 365 hari dalam setahun. Betul. Oke, jadi tidak harus di saat liburan. Memanfaatkan teknologi sangat bisa untuk menghubungi teman-teman, menghubungi keluarga tercinta, ya juga sangat bisa. Happiness is a state of mind. Kebahagiaan itu datang dari pikiran kita. Betul. Kita yang mengontrol kebahagiaan itu. Jadi it's okay. 365 hari kita bisa manfaatkan, nanti setelah tahun baru kumpul kembali bersama keluarga atau bahkan manfaatkan teknologi. Semua datang dari kepala, Mbak. Semua datang dari hati. So it's okay. Totally fine. Oke, terima kasih Mbak Novita Tandri. Walaupun memang bagi pekerja begitu yang mungkin belum bisa liburan bersama dengan keluarga di momen libur dan juga Natal serta Tahun Baru, tapi bisa digantikan lah ya setelah Tahun Baru juga bisa libur lah ya. Jangan kecil hati karena memang happiness ini berasal dari pikiran kita sendiri ya, Mbak ya. Betul, happiness is state of mind. Okay. Bagaimana kita memanfaatkan, mengontrol bahwa di dalam kepala bahwa saya bisa bahagia dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Tidak perlu harus pergi jauh-jauh, tapi memanfaatkan semua apa yang kita punya di sekitar kita untuk menjadi bahagia. Sangat sederhana kok untuk menjadi bahagia, Mbak. Oke, ya, baik. Semangat Mbak Disti dan Mas Ito yang ada di studio dengan keluarga. Ya. Baik, terima kasih loh Mbak Novita Tandri dan juga selamat liburan untuk keluarga dan juga anak-anak. Terima kasih Mbak Novita Tandri sudah bergabung bersama kami dalam Kompas TV. Saya heran ya, menteri terkait dengan hukum itu sukanya mencari dalil atau pasal pembenar terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden. Seperti kasus pemulangan narapidana ke luar negeri, katanya hanya tactical arrangement gitu, padahal ada hukum yang melarang. Yang ini lagi gagasan Pak Prabowo untuk kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar, itu kan ada di Undang-Undang Kejaksaan, denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi, sesuai dengan Undang-Undang tentang Bea Cukai, Undang-Undang Perpajakan, dan Undang-Undang Kepabeanan.
Nah di situ kalau ada orang melanggar pajak atau bea cukai, itu tawar-menawar dulu. Oh kamu seharusnya bayar 100 miliar, kok hanya membayar 95. Nah sekarang yang 5 ini dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Dan itu jelas. Ada mekanismenya yaitu dibuat oleh instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan, lalu minta izin ke Kejaksaan Agung. Minta izin ke Jaksa Agung. Jelas tuh prosedurnya, angkanya jelas, tidak diam-diam. Nah sekarang dinaikkan, kewenangan ini Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai tanpa usul dari instansi terkait. Tetapi itu tetap tuh undang-undang tindak pidana ekonomi, yaitu untuk kepabeanan, untuk pajak, dan untuk tadi bea cukai. Itu diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan Agung yang terbaru. Dan itu jelas di dalam pasal 35 dan penjelasannya itu hanya untuk tindak pidana ekonomi tertentu. Korupsi tidak masuk di situ. Oleh sebab itu, menyongsong tahun baru nih, mari ke depannya jangan suka cari-cari pasal untuk pembenaran, itu bahaya. Nanti setiap ucapan presiden ditarikan dalil untuk membenarkan, itu tidak bagus cara kita bernegara. Hukum seperti apa yang akan timbul ketika denda damai ini dipaksa diterapkan? Ya enggak tahu, kalau saya sih membayangkannya nanti akan banyak orang korupsi, diam-diam sesudah akan ketahuan mengaku. Gitu kan? Sesudah akan ketahuan mengaku. Kan Pak Prabowo inginnya sebenarnya ya agar aset negara tidak hilang. Asset recovery namanya kalau itu di konvensi PBB. Itu dibenarkan aset recovery itu. Tetapi yang termudah agar tidak terjadi diam-diam penyelesaiannya. Dulu saya sudah pernah mengusulkan loh. Tahun 2001 ketika saya Menteri Kehakiman, lalu saya tulis lagi usul itu di dalam buku saya yang terbit tahun 2003. Judulnya Setahun Bersama Gus Dur. Mari kita maafkan aja gitu, tapi terbuka. Seperti yang dilakukan oleh Afrika, jangan diam-diam gitu. Nah ini diam-diam gimana caranya? Siapa yang bertanggung jawab? Lapor kepada siapa yang mengumumkan siapa? Apakah yang bersangkutan minta damai itu mau diumumkan namanya? Nah kalau tidak diumumkan, tidak transparan, tidak ada yang tahu bahwa itu melanggar atau tidak. Tapi kalau diumumkan, ya lewat pengadilan aja. Dan salah kalau mengatakan undang-undang untuk mengembalikan aset itu tidak ada jalannya. Kalau mau ya undang-undang perampasan aset diberlakukan aja, undang-undang perampasan aset yang sudah dituju oleh DPR sama pemerintah dulu, tapi lalu macet di DPR. Itu saja diundangkan, itu lebih gampang ya, undang-undang perampasan aset itu kan bisa dilakukan begitu. Oke? Berarti Prof. Mahfud menilai bahwasanya apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum itu salah kaprah, Prof? Saya kira bukan salah kaprah, salah beneran. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Diselesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau menyelesaikan diam-diam. Iya toh, itu sama aja. Oke. Pak, tapi Pak Andi Aksas kan ada menyinggung sedikit soal turunan dari Undang-Undang Kejaksaan. Berarti ini apakah ada keterkaitan akan ada? Ya itu, yang saya katakan tadi itu, menyebut Undang-Undang Kejaksaan itu salah. Undang-Undang Kejaksaan itu mengatur tentang itu di dalam pasal 35 yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai di mana sebuah kasus itu tidak diadili asal ada perdamaian tentang jumlah yang dibayar. Itu pasal 35 menyebut bahwa itu hanya untuk tindak pidana ekonomi. Lihat aja pasal 35 itu tindak pidana ekonomi itu ada 3. Kepabeanan, perpajakan, dan apa tadi? Dan bea cukai. Hanya itu yang boleh. Kalau korupsi lain tidak boleh, tidak pernah ada dan tidak boleh ada. Tapi terserah aja, nanti lihat aja akibatnya akan lari semua orang koruptor diam-diam kalau mau ketahuan baru ngelapor, minta damai dan kita tidak tahu siapa
yang mendamaikan, kan gitu. Sebenarnya ruang itu sudah diberikan kepada Kejaksaan Agung, karena Jaksa Agung sekarang salah satu kewenangannya adalah melakukan denda damai. Itu sudah ada ruangnya. Cuman sampai hari ini mungkin Kejaksaan belum melakukan itu. Padahal itu kewenangan baru yang kita berikan kepada Kejaksaan. Karena yang paling penting sekali lagi bagi pemerintah dan untuk rakyat Indonesia adalah bagaimana aset recovery itu bisa berjalan. Kemudian kalau aset recovery-nya bisa baik, ya kan, pengembalian kerugian negara itu bisa lebih maksimal, itu jauh lebih baik dibandingkan sekedar hanya menghukum. Tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Disampaikan bahwa pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan. Untuk diketahui bahwa pertanggal 9 Januari 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyidikan untuk perkara sebagaimana tersebut di atas dan telah menetapkan Saudara HM sebagai tersangka. Proses penyidikan saat ini berkembang dengan penetapan tersangka HK sebagaimana yang telah diumumkan tadi sore oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.